Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Senang saya bisa mengunjungi Bapak Ibu Saudara melalui ruang kebenaran firman Tuhan saat malam hari ini. Melalui media yang ada ini kita bersyukur kita bisa masih saling dinasihati oleh firman Tuhan. Kita juga masih bisa menikmati kemurahan kasih Tuhan melalui firman Tuhan. Dan kita berharap malam hari ini kita juga boleh menemukan jawaban di dalam firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur buat kesempatan malam hari ini. Kami diizinkan kembali belajar firman Tuhan. Di tengah kepenatan kelelahan kami sepanjang hari, Roh Kudus masih senantiasa terus mengarahkan kami untuk belajar firman Tuhan. Pada malam hari ini hadirlah, lawatlah setiap kami di rumah tangga kami masing-masing, sehingga berkat firman Tuhan boleh memberikan dorongan bagi kami, semangat untuk terus mengasihi Tuhan, untuk terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan sampai rupa Kristus nyata dalam kehidupan kami. Dalam Kristus kami mengucap syukur dan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar bagaimana mengasihi Allah, ya, lebih daripada apapun, ya. Bahkan melebihi, ya, dari apa yang dapat kita nikmati di dalam Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca Alkitab kita di dalam kitab Ayub pasal yang ke-7 ayat yang ke-17 dan 18. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan. Ayat 18, dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, manusia dilahirkan untuk diuji, saudaraku. Ya, mungkin yang menjadi kita bertanya-tanya, kenapa sih saya harus mengalami masalah? Ya, kan saya sudah mengasihi Tuhan. Kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan. Kita dipilih untuk kita mengasihi Tuhan lebih daripada apapun. Bahkan saya katakan lebih dari apa yang kita terima di dalam janji-janji Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan harus melebihi apa yang kita peroleh di dalam Tuhan. Jangan sampai kita tidak memahami hal ini, sehingga kita akan melulu mengejar. Kita akan terus juga mempertanyakan dalam diri kita, apa yang saya terima dari Tuhan. Ya. Kita akan selalu berpikir seperti itu. Tapi kita bagaimana berpikir yang dikehendaki Tuhan? Bagaimana kita berpikir untuk menyenangkan Tuhan? Mengasihi Tuhan lebih daripada apapun, saudara. Ketika kita mengasihi Tuhan, ya, Tuhan akan terus, ya, Tuhan terus akan menyelidiki hati kita. Ya, kalau kita melihat di dalam Ayub 7 ayat 17-18 ini, apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan. Ayat 18, dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar banyak hal dari dua ayat ini, saudaraku. Ya, kalau kita memperhatikan dalam kitab Perjanjian Lama, ya, sosok tokoh pribadi yang sangat terkenal, ya, Abraham, itu diuji Tuhan. Ya, Allah menguji Abraham. Apakah Abraham mengasihi Allah? Ya, tadi dalam kitab Ayub Allah memperhatikan. Bahkan Allah, ya, selalu hadir. Tuhan kita itu menguji, ya, menguji untuk mengetahui seberapa kualitas kehidupan kita. Ya, saya pernah katakan kepada saudara perbedaan dengan ujian dan pencobaan. Tapi kita tidak akan terlalu melebar ke sana, karena kita sedang berbicara bagaimana Tuhan menguji manusia seperti Abraham tadi. Dalam Ayub dikatakan, yang kau datangi atau dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Setiap saat. Ayub menuliskan ini. Ya, Ayub memberikan gambaran dalam tulisan ini kepada kita melalui firman Allah ini, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan. Ya, bukan cuma Ayub. Setiap orang yang percaya seperti Ayub juga didatangi Tuhan dan diuji setiap saat. Tentu kita sudah punya Roh Kudus yang selalu menghibur kita,
mengingatkan kita tentang janji-janji di dalam ketika menghadapi ujian, untuk bagaimana Tuhan mengetahui kualitas kehidupan kita. Ya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bersentuhan langsung dengan kita. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang jauh di angkasa sana, di langit nan jauh di sana, tapi Tuhan yang ada dekat dengan kita. Tuhan yang Immanuel bersama kita. Ini yang harus kita pahami. Ya, Dia akan berinteraksi dan kita akan berinteraksi dengan apa yang kita yakini dalam iman kita. Dia tidak kita lihat, namun iman kita dapat membuktikannya bahwa Tuhan ada, Tuhan menyertai, dan Tuhan bisa lakukan apa saja dengan kita karena Dia hidup, Dia berkuasa, maka Dia berhubungan, berinteraksi dengan kita. Panggilan dan janji-janji Allah itu lebih penting, saudaraku. Kalau kita mengacu kepada kehidupan pribadi yang sangat mulia, yang sangat terhormat di hadapan Tuhan, itu Bapak Abraham. Ya, dia dipanggil Tuhan, ya, dengan janji-janji Allah. Ya, dia dipanggil Tuhan dengan sederet janji-janji yang diberikan kepadanya. Perhatikan hal-hal ya yang dialami Abraham, ya, tentang bagaimana Abraham diuji kasihnya kepada Tuhan, kepada Allah, ya, sehingga panggilan dan janji-janji Allah ini lebih penting, ya, daripada sekedar hubungan dia dengan Tuhannya. Ya, ada janji-janji yang lebih tinggi, ya. Seringkali kita juga terlalu menganggap bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu sudah segala-galanya. Ada yang lebih tinggi lagi. Kita dipanggil untuk apa? Kita nggak cuma sekedar berhubungan sebagai penyembah yang menyembah Tuhan, tapi kita dipanggil menjadi pribadi-pribadi yang kemudian ya lewat proses yang kita alami. Seringkali ujian harus menyadarkan bahwa kita dipanggil, ya, bukan cuma untuk berhubungan dengan Tuhan sebagai penyembah, tapi kita terlibat langsung dalam rencana Tuhan. Ya, seringkali kita diuji, apakah kita sungguh-sungguh mau terlibat melayani Tuhan di dalam panggilan dan janji-janji Allah. Kita nggak cuma dijanjikan untuk diberkati, tapi kita dijanjikan untuk terlibat langsung dalam rencana Tuhan, dalam hidup menjadi kesaksian, dalam hidup menjadi kepanjangan daripada rencana Tuhan untuk penyelamatan. Ya, perhatikan di sini. Panggilan dan janji-janji Allah itu lebih penting dari sekedar hubungan. Ini yang Abraham tunjukkan. Hubungannya dengan Allah, dia sebagai sahabat Allah, dia terhormat sekali. Tapi kenapa Abraham menjunjung tinggi panggilan hidupnya dan janji-janji Allah dalam dirinya? Tentang kekekalan itu, tentang kehidupan Kanaan yang samawi, yang sorgawi itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak saudara membaca dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian kita akan membukanya, ya, untuk melihat bagaimana sosok pribadi yang sangat menjunjung tinggi janji-janji Tuhan, ya, dan panggilan Tuhan di dalam kehidupannya, yaitu Bapak Abraham. Ayat 1 dan 2, kepercayaan Abraham diuji, judulnya. Kejadian 22 ayat 1 dan 2, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ishak itu mewakili dari semua janji Allah bagi Abraham. Ya, demikian juga dengan kita. Kita sudah menerima semua yang baik daripada Tuhan. Semua yang baik. Ishak sudah diberikan kepada Abraham. Tapi ketika Abraham diuji, ya, karena Tuhan datang setiap saat, kata Ayub tadi, ayat yang kita baca dalam kitab Ayub 7 tadi, Tuhan selalu datang setiap datang menguji hati kita. Apakah panggilan dan janji-janji Allah ini lebih tinggi, ya, lebih tinggi dari sekedar hubungan dan berkat-berkat yang kita terima. Saudaraku, kita dipanggil untuk menjadi kesaksian. Kita dipanggil bukan cuma sekedar untuk diberkati, tapi untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa seperti Abraham. Ya, jadi apa yang diterima Abraham itu mewakil dari seluruh janji yang Allah berikan. Ishak mewakili seluruh janji.
yang Allah berikan bagi Abraham dan bagi orang percaya yang lainnya. Demikian juga dengan kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengerti panggilan kita di dalam kepercayaan kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengerti dengan janji-janji Allah dalam kepercayaan kita? Janji untuk menikmati kehidupan kekal. Ya. Apakah ini lebih tinggi dari sekedar hubungan kita sebagai orang percaya dan berkat-berkat yang kita terima sepanjang kita menjadi percaya, lalu kita kehilangan esensi, yaitu panggilan dan janji-janji Allah yang sesungguhnya di dalam kekekalan. Tuhan berjanji akan memelihara saya dan saudara sampai kepada kesudahan alam lewat Roh Kudus-Nya. Tapi kalau kita mau terlibat dalam panggilan Roh Kudus untuk menjadi kesaksian, karena minggu yang lalu saya katakan, kamulah saksi. Ya, Roh Kudus diberikan bukan cuma menghibur orang percaya dan memampukan orang percaya, tapi mendorong orang percaya untuk menjadi saksi dari apa yang dijanjikan Allah bagi semua orang. Ya, yaitu panggilan bagi semua orang untuk mau terlibat, bukan cuma saya dan saudara, tapi semua orang. Karena apa yang kita terima dalam Kristus mewakili seluruh janji Allah. Sama seperti Ishak yang diterima Abraham. Kristus yang dijanjikan bagi kita. Kristus yang juga memanggil kita dan akan mengenapi janjinya di dalam kita. Mari belajar dari kisah ini. Abraham mengasihi Allah. Namun panggilan dan janji Allah itu lebih penting dari sekedar hubungannya dengan Allah. Persahabatannya dengan Allah yang sejati. Itu ditempatkan. Ditempatkan dalam dirinya, ya, pada posisinya. Jadi dia tidak kehilangan esensi dalam sebuah hubungan. Dia hidup bergaul dengan Tuhan, namun panggilan dan janji-janji Allah yang mendasar dalam dirinya, yaitu surga yang kekal, Abraham tempatkan di atas segala-galanya. Ini yang terpenting dalam diri saya dan saudara, supaya kita tidak kehilangan panggilan dan janji-janji Allah yang sesungguhnya. Tuhan pasti menolong kita dalam setiap masalah yang kita hadapi. Tuhan pasti memberikan jalan keluar seperti Abraham ketika mempersembahkan Ishak. Abraham menyerahkannya dan Tuhan memberikan solusinya bagi Abraham. Dan Allah berkata, jangan kau apa-apakan anak itu. Lalu Tuhan menyediakan sesuatu untuk dikorbankan. Karena dia tahu Abraham mengasihi. Dan Abraham percaya akan panggilan itu. Dan Abraham percaya dengan janji-janji Allah yang sesungguhnya. Apa yang dia terima itu tidak seberapa dibanding dengan janji yang kekal. Itu tidak seberapa dibanding panggilan yang mulia menjadi bapa orang percaya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini penting bagi kita. Yang kedua, yang terakhir, kita mengingat sosok Ayub. Bagaimana mengasihi Allah lebih dari segala-galanya. Ayub mengasihi Allah lebih dari berkat-berkat yang dia terima. Ini pelajaran penting bagi kita. Ayub di sini mengajar kita. Ayub di sini memberikan contoh kepada kita. Ayub pasal 1 ayat yang ke-8 ya sampai yang ke-11. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ini yang terjadi pada masa Ayub. Ayub mengasihi Allah lebih dari berkat-berkat yang dia terima dari Allah. Iblis menuduh Ayub. Ya. Iblis menuduh Ayub bahwa Ayub mengasihi Allah karena mencari keuntungan-keuntungan yang dapat diperolehnya dari Allah. Perhatikan ini tuduhan. Seringkali juga kita terjebak dalam keadaan ini. Kita mengasihi Allah, ya. Lalu pikiran kita mulai dihinggapi untuk mencari keuntungan diri sendiri di dalam Allah. Ini yang dituduhkan iblis kepada Ayub.
Iblis berprasangka bahwa Ayub melakukan kesalahan hidup itu karena ingin mencari keuntungan-keuntungan di dalam Allah. Tapi Tuhan mengenal Ayub. Walaupun Ayub juga seringkali dihinggapi rasa khawatir sebagai orang percaya. Ketika dia diberkati oleh Tuhan luar biasa, anak-anaknya berpesta setiap malam berganti-gantian, kata Alkitab. Nanti bisa baca kisah anak-anak Ayub sebelum apa yang menimpa Ayub itu. Ayub selalu datang mempersembahkan korban kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, mohon ampun ya. Semoga anak-anak itu tidak berbuat salah kepada Tuhan ketika mereka mungkin minum dan mabuk lalu berkata-kata yang tidak patut di hadapan Tuhan. Ayub setiap saat membakar korban ya, dan memohon kiranya anak ini tidak berbuat hal-hal seperti itu. Ayub terus dihantui sebagai orang percaya dengan pikiran-pikiran. Dia sangat mengasihi Tuhan. Dia sangat menjaga hubungannya dengan Tuhan. Jadi dia telah berpikir kalau mungkin ya tadi malam ketika mereka berpesta di rumah bergantian ya kan, anak-anaknya kan bergantian berpesta kata Alkitab. Bersukaria. Dalam kemabukan mungkin ya, dalam kesenangan begitu. Ya, ini kan pikiran Ayub ya. Iya. Dia berdoa begitu. Mungkin anak-anakku telah berbuat salah dan dosa. Ayub selalu membawa persembahan kepada Tuhan dengan pikiran yang dihinggapi kalau. Ya Ayub juga manusia seperti saya dan saudara yang masih bisa diganggu pikirannya. Tapi Ayub ternyata benar di hadapan Tuhan. Ya, dengan hidup saleh terus menjaga anak-anaknya di dalam doanya. Penting kita orang-orang tua menjaga anak-anak kita di dalam doa. Kita tidak bisa mengawasi mereka sepenuhnya. Dulu ketika anak-anak masih kecil-kecil kita bisa mengkontrol mereka. Tapi ketika mereka sudah dewasa, mereka sudah juga kita percayakan untuk bisa menjaga diri. Kita tidak tahu. Tapi sebagai orang tua kita mungkin seperti Ayub. Kita akan terus berdoa. Semoga anak-anakku tidak berbuat salah dan dosa yang menyakiti hati Tuhan. Tentu doa kita didengar oleh Tuhan. Karena doa-doa kita membentengi. Doa-doa hamba Tuhan itu memagari. Ya. Doa yang diurapi Tuhan itu membentengi jemaat Tuhan. Kenapa? Hamba-hamba Tuhan kita semua masih berdoa untuk jemaat Tuhan. Untuk kehidupan pelayanan kita. Karena doa juga akan membentengi kita. Tuhan bekerja di dalam doa kita. Sehingga doa ini juga memagari kehidupan tiap jemaat Tuhan. Ayub dituduh oleh iblis mengasihi Allah karena ingin mencari keuntungan. Di dalam Roma, kitab Roma pasal yang kedua ayat yang ke-1, hukuman Allah atas semua orang judulnya. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau menghakimi orang lain, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Perhatikan. Sesungguhnya yang dituduhkan iblis, ya, sesuatu yang dituduhkan iblis itu, ya, iblis juga pernah melakukan hal itu. Ya. Jadi apa yang dituduhkan, ya sesungguhnya iblis juga pernah melakukan hal itu. Perhatikan, ya. Jadi kalau iblis menuduh, ya, Ayub mengasihkan yang menjadi keuntungan, sesungguhnya itu apa yang dikerjakan iblis. Ya, iblis ingin mencari keuntungan. Ya, dia harus dilemparkan dari kemuliaan itu ke dalam kegelapan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, iblis dikalahkan setelah Ayub sujud kepada Tuhan. Perhatikan di dalam kisah ini. Dalam Ayub, ya, perhatikan. Sesungguhnya, ya, tuduhan-tuduhan itu dipatahkan. Maka ketika kita dalam proses-proses kehidupan, ujian yang kita alami dalam kehidupan ini, apa-apa yang dituduhkan si jahat, yang membuat kita dalam proses ujian yang Tuhan izinkan itu, ya, kita tetap bertekun di dalam Tuhan. Kita tetap kuat berdoa di dalam Tuhan. Ya, sehingga kita bisa melewati. Dan kita bisa mengalahkan setiap apapun yang disembur-semburkan kuasa kegelapan. Setan, iblis, ya, yang menuduh kita.
ya menganggap kita mencari keuntungan di dalam Tuhan. Itu bisa kita patahkan dengan kita hidup terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22. Ya, perhatikan di sana. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Perhatikan. Kita lihat di sana. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Perhatikan. Ketika iblis menuduh Ayub tidak berbuat yang lain selain dia merendahkan diri. Dia bersikap sebagai seorang yang merendahkan diri, bahwa yang dituduhkan itu tidak benar, bahwa Ayub saleh, memang dia murni mengasihi Tuhan, dia tidak mencari keuntungan, ya, berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Tapi dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sekalipun semuanya diambil. Dikatakan, Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil, terpujilah Tuhan. Lalu Ayub menyembah, merundukkan diri, menyembah, ya, di atas debu. Perhatikan. Dan oleh perkataan kesaksian itu, iblis dikalahkan. Saudaraku, mengasihi Tuhan dengan hidup merendahkan diri, menyembah Tuhan, akan mampu mengalahkan setiap kuasa yang membuat saudara dan saya kalah saat mengalami proses itu. Ya, kita bisa mengalahkan itu, dan kita menang, kita tidak kalah. Hal-hal yang membuat kita kalah dalam proses itu bisa ditaklukkan dengan hidup menyembah Tuhan, hidup merendahkan diri, dan mematahkan setiap argumen-argumen dari kuasa-kuasa yang menyembur-nyemburkan itu dalam kehidupan kita, yang seringkali membuat kita kehilangan pengharapan, kehilangan pegangan waktu proses Tuhan terjadi. Karena kalau Tuhan yang memproses yang disebut dengan ujian, Tuhan akan memunculkan kita seperti emas yang murni, yang keluar dari peleburan, yang dilebur sedemikian luar biasa, sampai kita muncul murni di hadapan Tuhan. Ayat yang terakhir dalam kitab Wahyu, katakan Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Perhatikan, ini luar biasa sekali. Perkataan kesaksian, ya, yang dapat mengkanter perkataan tuduhan iblis itu, dakwaan iblis yang mendakwa orang percaya, yang mengatakan bahwa Ayub mencari keuntungan, ya, dari Allah, dari kesalahan, tidak dapat dipatahkan oleh Ayub, bahwa Ayub tidak mencari keuntungan, bahwa Ayub sungguh-sungguh percaya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, ya, dengan telanjang, ya, dikatakan aku datang, aku kembali dengan telanjang. Bahwa semua yang Ayub terima itu berkat-berkat Tuhan, itu tidak berarti apa-apa, ya. Perhatikan, Ayub mengasihi lebih daripada berkat-berkat Allah. Jangan sampai kita terjebak dan kita didakwa oleh iblis. Kita harus mengasihi Tuhan, ya, lebih daripada seperti Abraham tadi, daripada yang lain. Bahwa panggilan Allah dan janji Allah itu lebih daripada apapun yang kita miliki. Dan yang Ayub katakan juga, dia mengasihi Allah lebih daripada berkat-berkat yang dia terima. Jangan sampai karena berkat Tuhan kita kehilangan keselamatan, ya, hanya karena kesenangan di dunia ini, hobi atau apapun, atau cita-cita kita sekalipun, keinginan-keinginan kita yang ingin lebih, ya, kita boleh berpotensi, kita boleh maksimal, ya, seperti saya katakan, kita harus maksimal. Tapi jangan kehilangan esensi kita dalam keselamatan. Kita dipanggil dari kegelapan untuk diselamatkan, bukan untuk berprestasi di bumi semata. Itu kita akan menjadi bodoh. Ya, kalau kita ingin terhormat karena kita diberkati oleh Allah, kita salah. Kalau kita ingin mapan, ya, diberkati menjadi orang percaya, kita salah. Karena kita dipanggil untuk kemuliaan Allah, kita dipanggil untuk menjadi berkatnya Tuhan, menjadi kesaksian. Maka dengan perkataan kesaksian, kita bisa mengalahkan semua tuduhan-tuduhan si jahat. Dan Ayub dipulihkan
Ayub disembuhkan, Ayub dikembalikan dalam keadaannya tanpa harus kehilangan keselamatan, tanpa harus kehilangan hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan mengasihi kita, mari kita mengasihi Tuhan lebih daripada apapun. Kita tunduk kepala. Bapak, kami bersyukur ya Tuhan buat malam hari ini, buat pelajaran firman Tuhan. Mari berkati umat-Mu semua, berikan pengharapan dan kasih, dan kami semua boleh mengasihi Tuhan lebih daripada apapun seperti yang Kau ajarkan malam hari. Seperti Abraham, seperti Ayub yang mengasihi Tuhan lebih daripada apapun yang dia terima dan miliki. Bahwa janji dan panggilan Tuhan di atas segala-galanya. Bahwa mengasihi Tuhan lebih daripada berkat-berkat yang kami terima. Seperti Ayub kami dipulihkan, seperti Ayub kami dikembalikan dan diberkati oleh Tuhan, dan menikmati kehidupan yang luar biasa di dalam Tuhan. Peliharakan umat-Mu semua, yang sakit disembuhkan, yang dalam proses pemulihan Tuhan bersama mereka. Tuhan menyertai, Engkau Immanuel, Engkau memberkati dan memulihkan segera. Tolong para lansia juga berikan kekuatan, para janda duda berikan penghiburan dalam kesendirian, berikan senantiasa pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Para suami, para istri, Tuhan tambah-tambahkan anggur cinta kasih. Anak-anak sebagai buah nikah, Tuhan berkati dalam pertumbuhannya, baik yang balita batita. Berikan pertumbuhan, baik anak-anak muda remaja, berikan berkat dalam pertumbuhan. Dalam pendidikan, Tuhan menyertai dari tingkat yang rendah sampai perguruan tinggi. Selesai pendidikan dapat bekerja dengan baik. Lapangan pekerjaan tersedia bagi mereka, Tuhan bersama mereka. Yang sudah bekerja, Tuhan tolong, Tuhan dampingi, Tuhan sertai, dan Tuhan promosikan mereka. Bahwa mereka naik, bahwa mereka melihat kemuliaan janji Tuhan. Buat mereka juga mengasihi Tuhan dengan apa yang mereka peroleh dari pekerjaan mereka. Supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Mari Tuhan, anak-anak yang belum dapat pekerjaan, yang sudah melamar pekerjaan, Tuhan memberikan. Yang belum mendapatkan jodoh dan sedang bergumul, Tuhan buka jalan. Yang sudah siap membangun rumah tangga, yang sudah masuk dalam masa-masa konseling, juga Tuhan memberkati. Yang juga mengikuti konseling prabaptisan ini, Tuhan juga memberkati. Tuhan tambah-tambahkan bilangan orang percaya dalam perkumpulan persekutuan kami, dalam jemaat Tuhan yang ada, supaya semaraklah nama-Mu dipermuliakan di mana kami ada. Berkati gereja di mana kami ada, tumbuh dan berkembang melayani. Tuhan berkati para pelayan-pelayan Tuhan, umat Tuhan seluruhnya. Tambah-tambahkan petobat-petobat baru jelang kedatangan Tuhan. Kiranya jiwa-jiwa boleh berkumpul diselamatkan di dalam kepak dan perlindungan kuasa Tuhan Yesus Kristus menyertainya. Mari Tuhan memberkati organisasi kami, memberkati pemimpin-pemimpin gereja di mana kami ada, memberkati juga kepengurusan yang ada, memberkati juga program-program renovasi gereja yang sudah kami sepakati, berkat-berkat yang kami perlukan, yang kami butuhkan secara materi. Mari Tuhan campur tangan, memberkati bangsa dan negeri kami, pemimpin kami. Pesta demokrasi tahun mendatang kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Persiapan-persiapan yang dilakukan, pemerintahan yang masih ada sekarang, Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kemampuan dalam menjalankan roda pemerintahan. Kiranya bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote menjadi bangsa yang adil, makmur, cukup sandang pangan, keamanan di mana-mana, lapangan pekerjaan tersedia, dan Injil Tuhan tetap disebarluaskan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Sekali lagi Tuhan sejahterakan bangsa kami, sejahterakan negeri dan kota kami, karena kesejahteraan negeri, bangsa, dan kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami juga. Sempurnakan ibadah kami, persembahan-persembahan yang kami berikan senantiasa di keluarga kami masing-masing. Tuhan Yesus dipermuliakan, guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati anak-anak-Mu jemaat yang belum kembali dari bepergian dari pekerjaan, tibakan di rumah dengan selamat, kumpulkan semua, berikan tidur yang berkualitas, bangunkan besok pagi dengan tubuh yang sehat, yang bugar, dengan kekuatan yang baru, dengan berkat-berkat yang sudah diperbarui. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita kembali dalam aktivitas kehidupan kita, berpisah melalui ruangan ini, ruang peribadatan itu melalui media yang ada, kami boleh membawa berkat-berkat yang berkelimpahan daripada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantar kita yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus,
persekutuan keintiman Roh-Nya yang Maha Kudus menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian yang mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita. Shalom.